Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh sahabat Jawa Timur, atau lebih tepatnya yang ada di Sidoarjo, kemudian di Tulungagung, Trenggalek, dan juga di Nganjuk ya. Karena pada setiap Kamis pagi memang kita ada program Business Talk yang disiarkan tidak hanya di Sidoarjo saja sahabat, akan tetapi juga di 3 daerah lain yang ada di Jawa Timur. Makanya saya panggil sahabat Jawa Timur saja ya untuk pagi hari ini. Untuk yang kita bahas ini tadi saya sempat salah menyebutkan ini. Saya kira who's next, ternyata what's next. Nah, ini what's next memang apa sih sekarang yang menjadi fokus para pebisnis begitu di masa-masa seperti ini. Kalau omset pastilah ya, semua pasti fokusnya ke omset pada awalnya. Tapi setelah berjalan biasanya ada hal-hal baru yang terpikir begitu. Nah, pada pagi hari ini kita bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Para Coaching Indonesia, dan tentunya nanti kita bisa tanya-tanya sahabat ya. Saya juga penasaran sih, fokusnya para pebisnis saat ini tuh apa sebenarnya. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Mas Billy. Baik, sehat Coach ya. Ini Amin, syukur. kemarin saya bersama dengan Mbak Dia, sekarang bersama dengan Coach Humphrey nih. 2 minggu berarti ya kita tidak berjumpa. Baik. Iya. Coach, ini pagi ini saya tadi melihat sebuah sebuah beberapa banner begitu terkait dengan mungkin di beberapa baliho begitu ya. Rata-rata memang omset yang dibahas kalau bisnis ini. Nah, tapi sebenarnya apa sih Coach mungkin yang jadi jalan baru bagi para pebisnis kalau mungkin omsetnya sudah tercukupi mungkin ya. Ini mungkin yang pertama, bagaimana sih menurut Coach Humphrey dengan banyaknya kejadian di dunia bisnis akhir-akhir ini, fokusnya sebenarnya kemana untuk para pebisnis ini Coach? Ya, jadi thank you Mas Billy dan teman-teman sahabat Jawa Timur, betul Mas ya? Betul. Nah, Ya. di dunia kita sekarang di bisnis ini kan kita, kalau tadi Mas Billy kalau omset tercukupi ya, saya kira kita justru malah tidak cari jalan baru gitu ya. Jadi kondisi kita sekarang ini kan harus, bahasa keren itu pivot ya. Pivot itu kalau teman-teman tahu, kalau para sahabat Jawa Timur paham olahraga basketball, itu ketika kita dihadang musuh, kita kan mesti bermanuver. Oke. Gitu ya, bermanuver. Nah, sebetulnya itu bukan jalan keluar yang kita cari, tapi jalan baru. Intinya adalah kalau di pivot itu kan satu kaki ada di tempat yang sama sebagai poros, sedangkan kaki yang lain berrotasi untuk mencari langkah lain, dan kemudian ketika dapat, dicabutlah kaki yang menjadi poros itu, dan kemudian keluar dan lepas ya dari hadangan musuh di dunia basketball gitu kan. Kalau memang kalau diomongkan jadi ribet ya, kalau dilihat gambarnya kan cepat gitu ya. Tapi poin saya adalah dalam bisnis kita perlu tahu bahwa yang namanya, atau kita perlu kembali sadar bahwa yang kita ini kan hidup di dunia yang berlaku hukum supply and demand. Ya, supply itu kan yang memberi jasa produk, demand itu adalah yang menuntut atau yang membutuhkan jasa atau produk itu. Kan simpelnya begitu Mas ya. Betul. Nah, kondisi ini kan sebetulnya bukan, kalau kita bilang sebelum pandemi atau sebelum kondisi yang COVID ini 6-7 bulan lalu, kita kan bisa menggunakan taktik-taktik sederhana atau taktik yang cukup konvensional untuk mendapatkan keseimbangan supply and demand. Katakanlah supply kita lagi banyak, stok barang kita lagi tumpuk di gudang, demand-nya nggak banyak, maka gimana cara menyeimbangkan? Kita diskon. Gitu kan? Okay. Kita diskon sehingga kita memunculkan demand dan barangnya keluar. Ya, atau kalau kita lagi demand-nya lagi agak berubah gitu ya, demand-nya berubah, kita rubah supply kita sehingga kita mendapatkan hasil cocok ya, antara harmonis antara apa yang diinginkan oleh konsumen, market dengan apa yang kita buat. Nah, itu kan dulu Pak.
Sekarang masalahnya supply and demand ini sudah bergeser. Ya, jadi saya kasih contoh misalkan. Kalau dulu orang demand-nya adalah tentang katakanlah makan lah, semua orang kan butuh makan dan semua orang tahu kan jual makanan, banyak orang yang jual makanan. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh energi ya, kita butuh menambah energi dengan makanan. Apa yang kita cari demand-nya? Ya tentu makanan, gitu ya. Betul. Tapi zaman sekarang demand-nya nggak cuma makanan. Ya, demand ini berubah menjadi sebuah syarat gitu ya. Jadi makanan yang seperti apa yang saya mesti konsumsi. Kalau dulu orang makan hanya sekedar makan di warung pun oke, di pinggir jalan pun oke, ya pokoknya kelihatan cukup baik, cukup bersih, maka kita akan mampir dan makan. Kira-kira begitu ya. Nah, kecuali dengan catatan orang-orang yang punya riwayat kesehatan tertentu ya, ini kan di luar konteks. Tapi sekarang, kalaupun kita bisa melihat depot yang rapi, bersih saja, kita pun belum tentu mampir loh mas. Nah, betul ini. Kita pun belum tentu mampir, ya. Kenapa? Ya karena satu, kan orang dulu bilang kan, kalau depotnya ramai pasti enak, kita mampir lah. Sekarang ramai kita malah takut, kita nggak bisa mampir ramai. Betul. Begitu kan? Iya. Nah, kemudian depotnya sepi, tambah takut lagi kita. Wah, ini berarti barangnya nggak fresh. Kira-kira begitu kan? Nah, Betul. Ini hasil diskusi saya dengan kemarin barusan ngomong dengan ada dua pebisnis di kuliner. Serba salah kita mas. Ya, serba salah. Jadi posisi kita sekarang ini demand-nya bukan nggak ada, demand-nya ada. Jadi kalau dulu kan demand-nya hilang atau demand-nya berubah bergeser, kita ikutin kan. Sekarang bukan nggak ada demand-nya, demand-nya itu mempunyai syarat. Jadi ada sebuah syarat yang kita harus penuhi supaya demand-nya itu berlaku. Jadi kita mesti punya strategi awal membuka, itu ada namanya jalan baru. Jalan baru itu kan babat alas mas. Jadi kita ini mesti membuka jalan baru di bisnis, nggak cuma sekedar mengikuti jalan keluar. Jalan keluar itu berarti kan ada jalannya, kita memilih jalan itu. Ya, jadi jalan keluar itu kan jalannya sudah ada, tapi mungkin jalan dipakai atau mungkin nggak ada orang yang tahu, kita temukan, kita pakai, itu jalan keluar. Tapi kalau jalan baru itu nggak ada jalannya mas, kita babat alas, kita tebangi pohon dulu, kita paving dulu, gitu ya. Kita aspal dulu ya, kira-kira gitulah gampangnya ceritanya. Nah, di dalam bisnis apa artinya apa artinya tebang pohon, apa artinya aspal dulu, apa artinya paving dulu, itu artinya kita mulai membangun relasi baru dengan prospek kita. Jadi walaupun perusahaan besar, saya meng-coach perusahaan besar pun saya bilang kita mesti membangun relasi baru dengan prospek kita membentuk jalan baru. Jadi materi hari ini tadi ada sih, kalau mau detailnya, mau lebih dalamnya, kita ada event di akhir Oktober ya, teman-teman bisa cek ke kantor, nanti setelah lagi kita akan sharingkan nomor teleponnya. Tapi ini adalah materi yang saya sharingkan, yang saya coachingkan ke klien-klien. Tugas kita bukan sekarang mencari jalan yang tersedia, itu jalan keluar, gitu kan? Jadi kalau misalkan kayak tadi ya saya bilang, depotnya sepi, udah diskon aja. Sekarang apa artinya diskon? Kalau orang itu tidak peduli tentang diskon, lebih peduli tentang sakit, kan gitu. Apa artinya kita membentuk makanan yang lezat? Ini masih makanan ya, jadi biar semua teman-teman sahabat suara Sidoarjo Jawa Timur. Iya, ya sahabat Jawa Timur ini lapar semua ya, biar bagi-bagi makanan. Nah, masih pagi nih ya. Belum sarapan. Ya. Apa artinya kita membuat menu tambahan yang lezat? Ingat itu zaman dulu supply and demand ya. Berarti kalau demand-nya nggak ada, kita ciptakan supply kan gitu ya. Oh, sekarang mereka suka makanan-makanan yang gurih asin, kita ciptakan gitu ya. Oh, mereka suka makanan yang manis, kita ciptakan dessert. Itu kan berarti kan kita menciptakan supply. Sekarang apa artinya kita membuat makanan yang enak? Apa artinya kita membuat menu yang baru? Kalau demand-nya itu nggak peduli. Jadi masalahnya sekarang bukan demand-nya itu nggak ada, demand-nya itu ada, tapi orangnya tidak peduli. Orangnya kurang peduli dengan syarat yang lama. Nah, kalau kita mesti buka jalan, berarti pertama apa yang kita mesti lakukan ya. Jadi kan ibarat tadi babat alas, buka jalan, paving, aspal. Apa yang kita buat? Satu namanya relasi. Ya mungkin sahabat Jawa Timur bisa catat ya, relasi. Kita mesti bangun relasi. Relasi itu seperti apa sih? Relasi itu berarti kita mulai kembali mengenal siapa kita, siapa konsumen kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, dan bagaimana kita meyakinkan kebutuhan mereka itu kita bisa penuhi dengan syarat yang mereka inginkan. Ya, jadi panjangnya gitu ya. Jadi kita cari
cari konsumen, cari prospek, cari klien yang mungkin belum tentu customer yang lama, mungkin malah baru sama sekali, ya jalan baru ya, mungkin syukur-syukur yang lama loh ya, kalau ada yang lama lebih gampang. Betul. Tapi kita cari syarat baru, syarat yang membuat mereka mau berhubungan dengan kita dan membeli atau memenuhi demand-nya ke kita. Karena ingat, demand-nya bukan hilang loh ya, demand-nya memiliki syarat baru, ini beda. Ya, demand-nya bukan hilang, demand-nya bukan bergeser sebetulnya. Orang nggak bisa toh bergeser dari makan kemudian nggak makan diganti bernapas saja biar kenyang, kan nggak mungkin. Itu demand-nya kan tidak hilang, tapi syaratnya bertambah. Nah, kekuatan pebisnis ini adalah sebetulnya inovasi. Ya, inovasi itu kekuatan pebisnis yang paling utama, dasar untuk inovasi. Ya, bukan jualan. Yang paling dasar ya, bukan marketing, bukan branding, bukan pinter ngomong, bukan manajemen, bukan efisiensi, bukan keuangan. No, yang paling pertama itu adalah inovasi. So kita mesti kembali ke dasar inovasi. Ya, kalau kita tidak berinovasi, nggak ada gunanya kita pinter jualan. Yang dijual itu tidak sesuai dengan apa yang konsumen kita lagi inginkan. Kalau kita tidak pinter inovasi, ya kita nggak pinter, kita nggak ada gunanya kita marketing. Ngapain kita gembor-gembor sesuatu yang orang tidak terlalu butuhkan, ya. Jadi dasar pertama menurut saya semuanya itu adalah inovasi. Inovasi ini sekarang ditantang. Nah, masalahnya, Mas Billy, kita sudah lama tidak inovasi. Betul. Kita udah lama nggak inovasi. Kenapa? Ya karena ternina bubukan. Ya, bisnis kita ini kan jalan biasanya ya begitu aja sudah. Ya, inovasinya apa sih? Inovasi yang kita ngomongkan paling inovasi produk, inovasi packaging, inovasi marketing, ya paling ujung-ujungnya diskon lagi, buy one get one free. Ini sudah nggak bisa kepake lagi. Ya, jadi jangan menggunakan inovasi-inovasi yang seperti itu, nggak akan kepake lagi. Sudah susah sekali, ya susah sekali kita memenuhi syaratnya lain kok. Ya, jadi yang pertama tadi adalah relasi, ya. Jadi kita inovasi dalam beberapa hal. Saya sharingkan hari ini ya. Jadi ada inovasi dalam hal relasi. Kita innovate relationship. Nah, kemarin saya barusan repost sahabat saya di Instagram tentang ada pengusaha wanita, dia itu makeup artist di Surabaya yang terkenal. Sekarang batik setir jadi masakan yang legend ya, dari emaknya, dari emaknya dia, dari omanya dia pakai resep omanya, kemudian dia buka. Ya ada rawon Tulungagung, ada macam-macam. Ini makeup artist loh Mas. Makeup artist yang nggak pernah, mungkin saya nggak tahu ya pernah apa enggak, tapi nggak pernah menunjukkan jadi dirinya sebagai orang yang koki begitu mungkin ya. Friendly. Koki mungkin ya maksudnya. Iya, mungkin saya nggak pernah tahu dia pernah megang sutil apa enggak. Ini saya nggak tahu lah, tapi kan nggak pernah dipublikasikan. Mungkin ya iyalah, mungkin di rumah tangga. Tapi modelnya itu memang kayak artis, namanya makeup artist. Ini luar biasa banget ya. Jadi artinya apa sih? Artinya kalau kita itu bertahan di dunia kita saja, kita mungkin tidak akan lama, Pak, Mas Billy. Kita mesti mencari hal baru, ya bahasanya itu adalah multiple income stream ya. Multiple income stream itu berarti penghasilan nggak cuma satu, tapi kita ciptakan penghasilan beberapa sumber. Ya, nah ini yang kedua berarti ya. Inovasi dalam hal variasi income atau variasi produk atau variasi service. Dan kita nggak bisa menutup kemungkinan kita harus menyeberang ke industri lain. Sementara waktu, ya, misalkan saya bisa bercerita ini karena memang baru saya lihat kemarin ya. Jadi ya, yang makeup artist itu dia pasti jualan ke klien-kliennya yang dia kenal. Tapi bukan jualan jasa makeup artist, tapi jualan masakan. Nah ini kan jalan baru nih, gitu kan? Jalan baru ini kan customer lamanya dia itu kan nggak tahu bahwa dia itu bisa masak dan dia menawarkan masakan, belum ada dalam sejarah kehidupan ke make up artisannya dia. Tapi sekarang tiba-tiba dia datang dengan penawaran, saya mau menawarkan makanan. Nah ini jalan baru ya. Jadi prinsipnya inovasi itu harus, ya ini tak buat matriks supaya gampang ya. Jadi kan kita bisa jual barang lama, di repackaging ulang ke konsumen baru. Itu satu, ya, matriks kombinasi pertama. Kedua, kita bisa jual barang baru ke customer lama.
Oke. Gitu kan? Betul. Ya, kita bisa ngotot jual barang lama ke customer lama. Ini yang saya bilang wangel setengah mati ya, kita mesti rubah total ya. Oke, baik. Dan kita bisa jual barang baru ke customer baru. Itu yang paling sulit. Kan matriksnya itu ya. Matriksnya kan 4 kombinasi permutasi lah bahasa statistiknya. Kemungkinannya gitu kan. Jual barang lama ke customer baru, jual barang baru ke customer lama, jual barang lama ke customer lama, jual barang baru ke customer baru kan gitu. Ya, Betul. bukan dengan cepatannya. Ya, jadi 4 kombinasi inilah yang harus diotak-atik. Itu dasar daripada jalan baru. Nah, kalau kita tidak melakukan ini, berarti kita hanya kembali ke jalan keluar, mencari jalan keluar, menjual barang lama ke customer lama, atau menjual barang yang sekarang ada yang kita memang kuasai ke customer yang kita tahu. Rata-rata memang apa yang seperti itu, terjadi? Coach ya. Rata-rata Iya, memang seperti ini ya. Nah, itu yang kenapa banyak orang tanya kepada saya, Coach gimana Coach jalan keluarnya? Kenapa? Karena dia hanya ada di satu kuadran. Dia hanya ada di satu tempat di mana konsepnya adalah jalan keluarnya terletak di jual barang yang sekarang ada, di customer yang ada, yang dia tahu. Ya saya bilang, kalau kondisi seperti ini Anda mesti lompat kuadran, lompat ke kotak berikutnya. Kalau nggak jual baru ke jual barang baru yang belum Anda pernah buat seperti tadi makeup artist ke customer yang lama, ke existing kliennya dia. Atau jual barang lama, cari customer baru, tapi kita bangun relasi. Tadi saya bilang ada relasinya. Ya. So, jelasnya itu kita perlu bergerak ke beberapa kuadran, mencari jalan baru ke area-area selain menjual barang sama ke konsumen yang sama. Selain itu. Okay. Nah, kalau orang kan banyak orang ya namanya comfort zone ya, banyak orang kan nggak mau keluar. Ya, taunya saya ini ya bengkel, misalkan gitu ya. Taunya saya ini ya jualan baju, ya. Taunya saya ini ya desain, taunya saya ini ya jahit, taunya saya ini ya bikin A, bikin B, bikin C. Ya konsumen saya itu ya gimana Coach supaya saya bisa tetap jual ini. Nah, kan namanya ngotot ini. Ini namanya ngotot di tempat yang salah begitu ya. Nah, kalau memang nggak ada ya gimana? Ya, jadi kita perlu mencari. Nah, itu ya kenapa guys. Dan ini perlu latihan ternyata karena mencari jalan baru itu sama dengan kita mengorbankan cinta kita ke jalan yang lama atau terhadap jalan yang lama. Ya, kita mesti mengorbankan dong cinta kita. Kita kan terlalu cinta mati tuh. Sampai maut memisahkan, kira-kira begitu ya. Wah, pokoknya tahunya ini tuai. Nah, ya kita mesti latihan. Ya, itu kenapa kok saya sebagai coach kadang-kadang bukan ngajarin, Mas. Ya, ngajarinya sekitar 30-40% lah. Tapi 60%, 70% itu ngelatih klien supaya mampu atau memampukan klien supaya bisa menemukan jalan baru. Ya, nggak bisa kita cuma ngotot di tempat yang lama ya. Kita KO beneran, Mas. Dan itu bukan sesuatu yang saya ngomong ke orang lain ya. Saya pun juga mencari jalan baru. Ya, jadi benar-benar kita cari kolaborasi lah, networking lah, dan itu bukan sesuatu yang apa yang saya katakan ini untuk orang lain, untuk saya sendiri pun juga berlaku. Jadi nggak bisa kita cuma berada di tempat yang sama. Dan kemarin pun saya coaching, nanti siang habis ini saya juga coaching lagi melalui Zoom, dan itu 90% orang baru semua saya belum kenal. Bahkan itu kita pelan-pelan hubungan relasi lagi dari baru. Nah, apa sih artinya ini? Artinya sahabat Jawa Timur, ayo kita perlu mengembangkan kemampuan untuk membuka channel saluran baru. Ya, tidak bisa kita cuma satu aja. Itu terlalu naif zaman sekarang, naif beneran. Tapi panggilan harus saya di sini, ya nggak apa-apa. Iya, kan banyak orang kan bilang panggilan saya, apa tuh namanya, fitrah saya, apa sih namanya itu, kiblat saya, bakat saya memang di sini, nggak apa-apa. Itu jangan ditinggalin. Ya, tapi kita perlu menggunakan bakat itu untuk menemukan jalan baru. Intinya begitu. Oke, so bahkan kalau menurut saya ini tadi menarik yang disampaikan oleh Coach Humphrey ini. Biasanya kalau ada barang yang seadanya ini dikasihkan juga ke konsumen yang seadanya. Ini bahkan kalau testimoni biasanya dicoba ke teman sendiri nih Coach. Tidak berani mencoba ke dunia luar dulu itu ya. Sering terjadi itu. Nah, ini Coach saya coba kasih ke ruang redaksi ya. Sepertinya dari perbincangan yang sangat panjang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti sekalian kita jeda ya Coach ya. Baik, ke Karin ini. Iya baik, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ayu di Wonoayu. Sebenarnya para pengusaha di dalam membangun sebuah bisnis itu apa hanya untuk memperbaiki perekonomian mereka atau bagaimana? Mindset apa yang harus ditanam oleh pebisnis sejak awal mereka memulai usahanya? Kemudian yang kedua dari Zaili di Gedangan.
Ketika kita mengubah bisnis awal kita, apakah kita juga harus memberikan alasan kepada masyarakat? Misal, saya yang pertama berbisnis clothing ingin mengubahnya menjadi F&B karena saya terinspirasi dari si A. Atau alasan saya mengubah konsep bisnis ini cukup diketahui oleh orang-orang terdekat saya saja. Karena kan ketika seseorang mengubah konsep bisnis mereka, ada timbul keraguan juga di mata konsumen. Oke, nah ini pertanyaan kedua tadi nyambung ya, seperti yang saya sampaikan ya. Biasanya kalau testimoni diserahkan ke teman dulu ini, atau di testing ke teman dulu. Kemudian yang pertama tadi saya juga sebenarnya ingin menanyakan ini terkait dengan pertanyaan membangun atau memperbaiki perekonomian saja ini. Apakah sama sih sebenarnya dari para pebisnis ini rata-rata cari jalan barunya karena omset, tim atau konsumen? Nah ini mana yang lebih baik nih? Nanti kita jawab ya Coach ya setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Untuk sahabat-sahabat di Trenggalek, Tulungagung dan juga Nganjuk, kita jeda ya. Ada beberapa pesan yang hadir terlebih dahulu. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu
untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Sahabat, karena air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita, pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepotren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 3 RW 1 Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan saya Billy Patopoy dalam program Business Talk. Nah, ini tadi panjang sekali ya yang kita bicarakan, tapi saya tadi juga sempat menangkap beberapa poin penting dari perbincangan untuk pagi hari ini. Tapi tadi sempat ada pertanyaan yang masuk dan ternyata sama ini. Yang saya tangkap juga ternyata hampir sama dengan yang ditanyakan ya. Nah ini bagaimana Coach? Ini untuk dua pertanyaan tadi dari siapa tadi yang menanyakan Rin ya? Untuk yang pertama dari kedua? Yang pertama dari Ayu, yang kedua dari Zaili. Oke, Ayu dan Zaili ya. Ini baru ini ya, saya belum pernah dengar ini. Baik, ini bagaimana Coach? Untuk pengusaha ini apakah hanya untuk memperbaiki ekonomi atau ada mindset baru? Mungkin untuk yang pertanyaan pertama saya menangkapnya ya. Yang kedua ini sama seperti yang tadi sebenarnya saya singgung Coach ya. Ini biasanya kalau mungkin testimoni teman dulu nih, tidak berani keluar dulu ini mungkin. Ya gini. Jadi ini pertanyaan panjang banget ya. Jadi saya coba untuk merangkum merangkum poinnya ya. Poin pertama kan memang bisnis itu kan memang memberi manfaat kepada diri sendiri sebagai pelaku bisnis dan memberi manfaat kepada konsumen selaku penikmat atau yang mendapat manfaat dari bisnis, kan intinya itu ya. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi ya hipotesa atau konsep bisnisnya itu gugur. Kalau saya ke Mas Billy, saya mendapat manfaat karena dapat duitnya Mas Billy, tapi Mas Billy nggak puas dengan saya, ya tidak terjadi bisnis. Yang terjadi adalah perampokan gitu ya, ditipu, dirampok. Nah, kalau Mas Billy dapat manfaat dari saya, tapi saya nggak cukup uangnya dari Mas Billy, berarti saya bangkrut, kan gitu. Ya, jadi ya intinya kan itu ya, intinya kan sesimpel itu kan. Nah, cuman bedanya apa? Kalau zaman dulu itu kan prinsipnya dagang, prinsip bisnisnya itu kan cuma menggunakan prinsip dagang, kan cuma 4 prinsipnya, ya. Jadi beli murah, jual mahal, tagih cepat, bayar lama, kan gitu. Kan cuma 4 prinsipnya. Ya kalau kita dagang kan beli cepat, beli murah, kemudian beli murah, jual mahal, dapat cuan. Iya. Ya, tagih cepat ke konsumen, bayar lama ke supplier, kan cuma 4 itu aja. Betul. Kalau di konsep awalnya Coach ya. Lah iya kan, cuma 4 kan. Coba kalau teman-teman sahabat Jawa Timur meresapi kalimat ini, kan bener kan? Kita kan kalau bisnis kan cuma 4. 1, cari supplier supaya dapat harga murah. Cari konsumen yang mau harga lebih tinggi, kita kasih manfaat, kita kasih USP apapun namanya lah, ya kan. Saya sudah sering bicara masalah keunikan segala macam, dapat untung. Jadi beli murah, jual mahal, bayar lambat, tagih cepat, kan gitu. Giliran tagih ke konsumen cepat, giliran kita bayar ke supplier, diolor-olor, dipajang-pajangin, kan gitu. Nah, ini zaman sekarang kalau pakai prinsip itu langsung kolaps,
kita bisa menggunakan konsep laki yang sama. Oke. Ya nggak boleh seperti itu sudah. Bukan nggak boleh ya, itu dasarnya silakan dipakai, tapi nggak cukup kalau cuma itu aja. Nah itu kenapa saya bilang harus ada relasi. Ya, jadi itu jawaban saya. Saya coba jawab satu kalimat untuk pertanyaan Pak Anjang tadi, tapi semoga ngerti ininya. Nah, tadi poin yang kedua, Pak Tri, Mas Billy, pertanyaannya. Untuk poin yang kedua tadi saya nangkapnya ini kalau mau berpindah bisnis mungkin ya. Apakah kita harus mengubah bisnis? Apakah kita juga harus memberi alasan kenapa kita mengubah tadi? Dan misalkan tadi contohnya ini pertama clothing ini coach, kemudian berpindah bisnis ke F&B. Ini sama seperti yang tadi disampaikan makeup artist mungkin ya. Benar. Poinnya mungkin Benar. seperti itu. Ya, jadi nah sekarang saya masuk kedua ya. Setelah kita membentuk atau kita membuka jalan baru untuk relasi, kita mesti membentuk jalan baru untuk memberi manfaat. Jadi kita tidak boleh juga terus kemudian ikut-ikutan sekedar yang lain jualan makanan, kita jualan makanan, yang lain jualan frozen food, kita jualan frozen food. Kita nggak boleh cuma sekedar ikut-ikutan, bukan nggak boleh ikut-ikutan loh ya. Kita nggak boleh sekedar ikut-ikutan. Jadi banyak orang salah paham ketika saya ngomong ini, kemudian dia bilang, yaudah kok saya tetap nggak jualan, saya berarti nggak boleh jualan frozen food loh. Siapa yang bilang nggak boleh? Nggak boleh sekedar ikut-ikutan. Artinya apa sih? Sekedar ini berarti kan blindly, ya, buta. Tidak ngerti konsepnya, nggak ngerti bisnisnya, nggak ngerti landscape marketnya, tidak ngerti apa-apa, langsung nyemplung kemudian hajar semua. Nah, kalau ini betul. namanya, iya dong, namanya bunuh diri juga. Kenapa? Karena kita ini uangnya terbatas. Kita mesti memodalin sesuatu yang kalau bisa menghasilkan. Ya, poin yang paling parah menurut saya ya, ini berdasarkan pengalaman saya adalah poin yang paling sulit adalah kalau orang itu mencoba-coba bisnis baru, tapi tidak melakukan testing. Kita mau makanan ya, kembali lagi makanan ya. Tadi Mas Billy bilang testimonial di teman-teman. Teman, Saya kebanyakan tadi teman. betul teman. Dan saya boleh katakan secara praktisnya, justru Anda punya market tuh harus orang yang sudah trust sama Anda dulu. Jadi kita mesti membentuk namanya fans club, ya. Jadi kalau kita bilang namanya fans, ini saya pernah ada saya diminta untuk isi podcast ya di bisnis kuliner itu 2 jam sendiri mas saya jelasin ini step by step yang panjang banget. Tapi intinya begini, Baik. iya 2 jam sendiri. Jadi intinya begini, bagaimana mendapatkan 10, 20, 50, 100 konsumen loyal Anda pertama. Nah, ini saya bahas ini ya, ini saya bahas ini di Zoom ya. Saya akan ada kelas coaching Zoom. Nanti teman-teman bisa sahabat Jawa Timur bisa telepon ke 031 739 063 kali ya 031 739 063 kali. Saya akan private Zoom, jadi 2 hari di akhir Oktober, tanggalnya sekitar tanggal 28-an kalau saya nggak salah ya, tapi cek lagi ke kantor ya, ke kantor kami 031 739 063 kali. Saya akan menjelaskan gimana cara mendapatkan customer pertama Anda. Kok saya ini sudah pejuang bisnis atau pejuang omset sudah bertahun-tahun, tetap Anda perlu tahu jalan baru. Karena saya katakan tadi, jangan menggunakan jalan lama, pakai jalan baru. Ya, kembali ke kuliner ya. Jadi, misalkan contoh, Anda punya bisnis mau masuk ke kuliner, maka nomor 1 strategi Anda adalah bukan kemudian buka depot, kemudian pasang spanduk, spanduk, kemudian ditulis sedia makanan. Ini kan berarti gini loh, Anda barusan menggunakan cara lama bisnis kuliner dan dilabelin sebagai jalan baru. It doesn't work, itu nggak akan jalan. Karena bisnis-bisnis yang menggunakan keber, menggunakan informasi, buka depot A, depot B, warung A, warung Nikmat, warung C, warung Pak Budi, warung Bu Susi, warung Bupati, itu juga mengalami problem yang sama. Karena kenapa Anda masuk ke jalan yang sama, di mana orang sekarang berusaha untuk keluar dari jalan itu? Bisa ngerti ya Mas Billy ya? Jadi nggak bisa pakai cara itu. Nah, caranya gimana? Setelah kita punya, Adi kan bilang kreativitas di relasi. Jadi kita mesti kreatif membentuk relasi. Yang kedua adalah kita mesti membangun namanya fans club atau komunitas yang memang percaya sama kita. Lalu bagaimana coach membentuk komunitas ini? Ya cara paling sederhananya adalah Anda kumpulkan saudara, teman yang memang percaya kepada Anda. Kemudian Anda mulai minta mereka untuk mencicipi testimoni, bahkan kalau perlu kita kasih beberapa produk free. Nah ini tips saya ya untuk makanan ya, teman-teman semoga yang mendengarkan sahabat Jawa Timur banyak yang bisnis kuliner. Anda membuat sebuah komitmen
kepada konsumen. Katakanlah saya memberi catatan kepada Mas Billy, saya dan Mas Billy saudara dekat atau teman sahabat dekat. Mas Billy, aku sekarang bisnis kuliner. Ini bulan November saya mulai buka, ya. Selama 4 minggu ke depan saya akan sharingkan poin-poin apa saja yang akan saya buat. Misalkan, ini Mas, aku membuat masakan rawon, modelnya kayak gini, bahannya seperti ini. Terus kemudian minggu depan saya akan kasih lagi tips. Gini Mas, saya mau tambahkan ini. Nanti sambelnya saya buat seperti ini. Oh ya, kapan ya? November. Kemudian minggu depannya lagi saya bilang, gini Mas, saya tambahkan bumbunya ini, saya tambahkan kerupuknya seperti ini. Ya. Apa yang terjadi adalah ketika Anda continue menjelaskan kepada konsumen yang sudah percaya kepada Anda, dia lama-lama tanya, bro, kamu itu kapan bukanya? Aku tak nyoba, mari. Nah, ini adalah kekuatan yang Anda mesti ciptakan, langkah-langkah jalan baru. Anda mesti babat alas. Anda mesti membangun relasi, membangun curiosity, ya, penasaran orang. Wah, ini namanya si Bro Humphrey itu mau bikin The Pot, itu katanya kok masakannya enak ya, dikasih ini, saya ingin buat seperti ini. Nah, dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, tips yang lain, Anda bisa membuat pembanding, ya, karena ini adalah konteksnya adalah teman dekat, which is saya sarankan teman dekat, Mas Billy, saya ingin buat makanan rawon, seperti rawon merek ABC, gitu ya. Ini saya nggak nyebutin merek karena ini online ya. Tapi intinya rawon ABC itu terkenal dan Mas Billy ngerti, oh iya, bisa bro, bisa seperti, iya, aku mau bikin seperti itu ya, tunggu tanggal mainnya. Ya, tapi tak ganti dagingnya tak ganti pakai daging wagyu. Ya, nah harganya saya samakan dengan rawon itu, bahkan saya kasih bonus kerupuk yang banyak, misalnya begitu. Nah, ini adalah salah satu cara kita membangun relasi kreativitas, sehingga orang itu penasaran, teman Anda bilang, loh, wah enak bro ya, saya jadi kepingin ya, aku jadi lapar ya. Ya, jadi posisi kita sekarang itu tidak cuma sekedar jualan, kita mesti membangun yang namanya animo atau membangun sebuah momentum ke konsumen kita. Nah, apa yang terjadi kalau Mas Billy terima dari sahabatnya? Katakanlah saya dengan Mas Billy sahabat dekat. Ya, Mas Billy pasti tanya tuh, loh, iso ngono ya bro ya? Tenan, iso. Coba tak kirim sampel ya Mas ya. Nah, kalau teman baik malah kita bilang, udah tak kirim sampel aja, Anda ganti uang kirimnya aja lah. Nggak usah bayar dulu, saya coba testing, saya minta testimoni boleh nggak? Nah, kalau Mas Billy suka, oh cocok, aku tak bayar aja. Nah, setelah dapat satu, Anda minta testimoni. Anda kumpulkan lah 10, 20, 30 teman baik Anda, kemudian Anda kumpulkan testimoninya itu. Ya, Anda gunakan sosial media apapun yang Anda punya sekarang, mau Facebook, mau Twitter, mau Instagram. Twitter sudah nggak laku mungkin ya. mau YouTube, masih mau sedikit apa, mungkin ya. Masih sedikit ya. Saya sudah lama nggak main Twitter. Poin saya adalah Anda bangun momentumnya sehingga Anda mendapatkan sebuah kesan, menciptakan kesan baru. Saya ini buka bisnis nggak main-main, tapi saya nggak pakai modal banyak, saya nggak pakai depot, saya nggak pakai keber, saya nggak pakai spanduk. Saya cuma menggunakan saya buka jalan baru dari pertemanan kita. Nah, itu langkah pertamanya. Dan masih ada langkah-langkah berikutnya. Ya, nah, sahabat Jawa Timur, ini yang saya akan pandu ya. Saya akan coaching ke teman-teman, membuka poin-poin gimana caranya supaya kita ini mendapatkan market yang baru, konsumennya lama, produk kita baru, atau kita mendapatkan konsumen yang baru dengan produk baru kita. Ya, dan memang tambah semakin lama semakin sulit ya. Kalau kita mau paling awal, saran saya selalu mulai dari konsumen yang paling kita kenal, saudara, teman, dekat, segala macam. Nah, tentu ada pertanyaan, Coach, bagaimana kalau saya jualannya bukan sesuatu yang memang konsumsi teman-teman saya? Misalkan saya jualan mesin bubut, masuk iya saya tawarin teman saya, bro, aku lagi punya mesin bubut, ya lain ceritanya. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah contoh kalau ke bisnis restoran dan kuliner. Ya. Nah, saya udah jawab pertanyaannya teman. Tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab nggak ya? Sudah 2 ini tadi ya. Bahkan saya sudah dapat kesimpulan juga sedikit ini, Coach. Nah, ini tadi kan disebutkan Coach Humphrey bahwasannya kalau jalan baru ini ya memang harus benar-benar baru. Jangan misalkan tadi tempat makanan, ini hanya pakai banner begitu saja ya. Ditulisi buka baru, bahkan ada diskonnya dan lain-lain. Ini kalau saya melihat sekarang memang di Twitter, Instagram, Facebook mungkin ya, karena saya juga sudah lama tidak open Facebook ini. Ini bahkan ada beberapa produk yang bekerja sama dengan selebgram mungkin ya, atau seleb tweet. Ini kalau di Twitter kan seleb tweet mungkin. Ini memasarkannya bukan hanya si selebgram tadi, bikin atau posting gambar tentang produknya, tapi ini bikin video, Coach. Sekarang rata-rata bikin video dan dibuat untuk sedikit komedi dan lain. Ini akhirnya ada
keingintahuan dari para followersnya untuk secara tidak langsung klik untuk produknya tadi. Ini mungkin bisa disebut jalan baru juga ya Coach ya? Iya, betul. Nah. Jadi membentuk personal branding itu salah satu jalan juga baru yang nanti saya akan jelaskan. Jadi saya bukan saya paham caranya, tapi saya bukan pakar di personal branding. Teman-teman saya ada yang memang spesialisasi di situ, branding dan personal branding. Tapi intinya jalan baru itu bukan sesuatu yang kita sudah kuasai sekarang. Kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus melakukan apa yang saya aja loh Mas mau belajar TikTok Mas. Ini kan sesuatu yang belum pernah dalam bayangan saya. Saya bakal menyentuh dunia TikTok. Ini kan luar biasa ya. Saya ini maju mundur ya apa ora gitu. Aduh rasanya kok Maju saja deh tapi ya, Coach. Maju betul saja lah. ya. Sudah coba aja lah. Ini nanti siang saya mau coba TikTok kan. Ini kalau doakan semoga saya tidak dibully teman-teman ya. Tapi poin saya adalah kita nggak bisa menggunakan cara yang sama terus. Kita mesti mencari jalan baru, bukan jalan keluar. Dan banyak orang masih tanya kepada saya, Coach, apa jalan keluarnya ya? Aduh, saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak bisa jawab. Saya tidak mau jawab, karena kalau saya jawab, berarti saya berdosa. Saya menyesatkan teman-teman pebisnis. Karena yang kita cari bukan jalan keluar, kita cari jalan baru. Dan ini benar-benar lebih cepat sadar, lebih baik. Kalau kita, jalan keluar itu gini loh Mas, kalau kita ini, artinya apa sih? Jalan keluar itu kan kita tidak mau berubah. Kita nggak mau berubah, kasih saja solusi obat pilnya, supaya kalau ketika saya minum, panas saya sembuh. Nah, katakanlah saya sakit panas, pusing saya hilang. Jalan keluarnya apa? Minum obatnya apa? Loh, ini bukan masalah obat. Ini masalah ganti jurusan gitu. Kasarnya begitu ya. Nah, ini yang banyak yang belum terima lah ya. Secara prinsip kita nggak terima, kita tidak. Toko roti, Mas, saya coach toko roti. Dan apa enggak, Coach? Mas Billy. Toko roti ini berubah, nggak cuma jualan roti, masih jualan roti, tapi dia membuat ibu-ibu rumah tangga itu punya penghasilan dengan jualan roti. Akhirnya berubah seperti perusahaan MLM. Yang merekrut ibu rumah tangga, ya, kemudian diedukasi gimana cara jualan roti. Jadi tetap jualan roti, tapi core bisnisnya dia itu 50% sekarang seperti multi level marketing. Seperti lo ya, bukan MLM. Jadi dia merekrut emak-emak, the power of emak-emak itu, dia rekrut, dia ajarin gimana. Jualannya kemana? Emak-emak itu didropin roti, kemudian dia jual ke tetangga kiri kanannya. Sudah itu aja. Tadi dapat komisi segala macam. Nah, ini kan nggak bisa Mas. Kalau kita coba mikir, toko roti saya sepi, terus saya berarti mesti jualannya gimana ke jalan keluarnya? Loh, bukan jalan keluar. Kalau jalan keluar berarti kita masih fokusnya ke toko roti, nggak mau berubah. Ini malah buat networking malah. Ngasar ke perumahan-perumahan. Mas, inilah saya bilang ya, kondisi ini tidak lagi bisa dimaknai dengan cuma sekedar masalah bisnis. Ini bukan masalah bisnis ini. Karena sebetulnya bisnisnya nggak bermasalah. Bisnis bermasalah kalau demand-nya hilang. Seperti saya katakan tadi, supply, demand. Bisa ngerti ya? Supply-nya kebanyakan, demand-nya kurang. Masalahnya bukan masalah bisnis. Ini masalah perspektif. Jadi, kalau kita punya perspektif yang salah, ya nggak ketemu-ketemu jalannya. Oh gimana? Jalan barunya di sebelah kanan, kita cari kiri terus. Oke, ya, itu sih jalan. Itu yang, ya bagi teman-teman yang mau tahu detailnya, ini saya memang senang sharing, senang cerita, tapi tekniknya, caranya, mikirnya, step by stepnya tentu kepanjangan kalau saya jelaskan di sini. Jadi kalau pengen dan memang mau invest belajar serius, Anda bisa telepon ke 031 739 063 kali. Nanti saya akan jelaskan, saya akan coachingkan caranya gimana itu, seperti toko roti tadi itu, malah bikin networking gitu ya. Gimana caranya itu tadi yang perusahaan-perusahaan yang lain yang coach ceritakan itu bisa membuat terobosan dan bikin jalan baru. Saya ceritakan gimana caranya. Gimana itu nanti konsumen-konsumen ini bisa punya konsumen baru, Gus. Ya, padahal kita sendiri juga belum terlalu ahli di bidang yang jalan baru tadi, katakanlah begitu ya. So saya akan jelaskan poin-poinnya dan Anda bisa hopefully ya, saya berharap banget teman-teman bisa take action ya, karena apa yang saya jelaskan itu semuanya action based, jadi harus ada actionnya. Kalau nggak ada actionnya, ya percuma. Ya artinya kan jangan ikut kelas saya kalau nggak mau action lah, intinya gitu. Banyak orang bilang aku udah ikut kelasnya Coach. Setelah saya cek beberapa waktu, Bapak ini ikut kelas saya kok. Tempo hari saya ketemu lagi, Pak gimana Pak? Waduh belum sempet Coach, aku cek repot. Loh, aduh sedih saya. Ya, lah aku nggak diambil tindakan ya percuma ya. Jadi masalah berani apa tidak bertindak itu di luar kemampuan saya. Saya tidak mau teman-teman kemudian merasa butuh dimotivasi oleh saya. Saya bukan motivator dan saya merasa teman-teman cukup dewasa lah ya.
Ya, artinya ilmu yang saya berikan ini sudah dipraktekkan, sudah ada hasilnya, tinggal mau dijalankan apa tidak. Coach, tapi kalau jalankan ini deg-degser, ya, kayak saya lah, main TikTok ini juga deg-degan, Mbak. Ya, tapi ya saya jalankan juga. Ya, saya dulu nge-vlog pertama kali tahun lalu ya, kemarin minggu lalu barusan saya vlog anniversary ya, setahun saya nonstop 365 hari saya tidak berhenti nge-vlog di akun saya. Itu juga pertama kali ya susah, ngomongnya juga aneh di depan kamera. Saya ngomong di depan orang bisa berjam-jam, ngomong di depan kamera nggak ada yang dengerin, aneh Mas. Ya tapi posisinya saya lakukan juga. Apapun juga yang terjadi itu tergantung hari ini kita mau melakukan apa tidak. Nah, bagi sahabat Jawa Timur yang nanti berkenan untuk ikut kelas saya, ya telepon dulu ke 031 739 063 kali. Ya investasinya ada harga spesial, Anda bisa tanya. Nah, bagi yang nanti berkenan ikut, tolong jangan cuma belajar ilmunya, tapi dipraktekkan. Karena tugas saya bukan untuk menjadi penceramah. Saya nggak menyeramai. Saya ada kasus studi, saya bahas, saya pecah, saya breakdown, stepnya seperti apa, saya kucingkan, kemudian teman-teman bisa punya step by step. Dan kelasnya kecil ya, kelasnya nggak puluhan kok. Saya nggak mau kelas puluhan. Mungkin saya batasin nggak sampai 10, mungkin 10 maksimal lah. Ya. Artinya karena ini Zoom dan ini private sekali, artinya kelas kecil, masing-masing akan mendapat hasil yang optimal. Asal mau ambil tindakan. Kalau nggak mau ambil tindakan ya sudah di luar kemampuan saya. Sedih banget saya sebetulnya. Ya, begitu Mas Billy. Baik, panjang sekali ya, dan tadi saya nyambung semua ini yang diberikan contoh-contohnya juga ini. Bahkan saya juga tidak terasa saat ini sudah masuk 52 ya. Nah ini tadi karena ada beberapa pesan yang belum saya putar. Mungkin lebih baik kalau sekalian kita closing juga. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya ini Coach, mungkin juga bisa digunakan sebagai penutup ya. Ini berapa lama pebisnis bisa menemukan jalan baru, dan mungkin tipsnya untuk para pebisnis ini saat akan membuka jalan baru agar tidak ragu-ragu Coach. Mungkin sebagai penutup juga ini. Ya, thank you Mas Billy. Sorry, tadi malah ketinggalan commercial break-nya ya. Jadi apa yang mesti dilakukan supaya nggak ragu-ragu menemukan jalan baru, gitu kan? Betul. Ya, cuma dua sih. Yang pertama, satu, ya telepon dulu ke 031 739 063 kali. Seriously, just call ya. Saya nggak bilang Anda mesti ikut. Anda tanya-tanya dulu lah ya. Kedua adalah, look, hidup kita ini nggak panjang loh Mas. Beneran nggak panjang. Artinya bisnis kita ini kan tergantung. Kalau kita memulai bisnis sekarang, kita hanya bisa membuahkan hasil itu paling cepat 3-6 bulan ke depan. Paling cepat. Jadi kalau kita mending lagi, saya bukan hidup kita tidak panjang, berarti mendoakan mati loh, enggak loh ya, jangan salah paham. Artinya hidup kita ini tidak panjang, bisnis kita ini yang harusnya hidupnya panjang. Jadi bisnis kita itu yang harus panjang ke depan. Nah kalau kita mulainya terlambat, semakin lama kita menunda, ya semakin lama buahnya. Ya jadi kita tidak bisa menikmati optimal dari bisnis kita. Sudah, itu intinya Mas, supaya teman-teman bisa paham poin saya. Silakan kalau yang mau tanya, ya saya akan membuka kelas. 2 hari ya, 2 hari. Akhir Oktober ya? 2 jam. Ya, bulan Oktober tanggal 28 kalau saya nggak salah. Telepon dulu, 2 hari, masing-masing 2 jam kelasnya. Hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam. Telepon ke 031 739 063 kali, 666. 031 739 0666. Saya akan ajarkan, saya kuncikan menemukan jalan baru untuk bisnis Anda. Semoga bermanfaat. Saya Humphrey Lucy dari Bar Kucing. Salam the next level. Baik, terima kasih Coach Humphrey kalau begitu untuk beberapa tips menariknya juga ini. Saya jadi ingin buka bisnis juga ya, mungkin beberapa tahun ke depan lah. Karena tadi disampaikan umur kita ini tidak panjang juga ini. Saya juga akhirnya kepikiran ini Coach. Baik, semoga kita bisa bertemu di minggu depan ya Coach ya, untuk pembicaraan yang menarik lainnya. Dan untuk sahabat Jawa Timur, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bar Kucing Indonesia, yang tentunya tadi juga didengarkan oleh sahabat-sahabat di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya dengan sahabat-sahabat dari Bar Kucing Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Coach.